mengapa tepat pimpinan DPR, pimpinan para wakil rakyat itu adalah 90% pernah di Komisi 3. Yang terhormat Pak Dasko, yang terhormat Pak Ucun, yang terhormat Pak Adis, yang terhormat Pak San Mustafa adalah ex Komisi 3 yang tentu saja punya pengaruh yang begitu kuat. Saya rasa saat yang tepat apa yang disampaikan oleh teman-teman hakim tadi akan diperjuangkan oleh pimpinan kita yang kebetulan saat ini turun gunung bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Saya ingat pepatah di zaman Romawi kuno. Hakim adil, hakim disembah. Hakim lalim, hakim disanggah, hakim dirajam. Itu menunjukkan bahwa tidak semua hakim adalah wakil Tuhan. Ada juga wakil setan. Nah, oleh sebab itu, ketika teman-teman yang sama pada tahun 2013 datang di tempat ini juga, pimpinan, pernah juga menyampaikan hal yang sama. Dan pada saat itu, kami juga yang ikut menerima, mungkin ada yang datang pada saat itu. Perdebatan pada saat itu pimpinan, ada dua. Apakah hakim yang diutamakan oleh hakim ini adalah memperjuangkan status sebagai pejabat negara kah, atau memperjuangkan kesejahteraannya? Maka kata kunci itu adalah PP tahun 2013 yang kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Agung. Ada revisi pemerintahan Presiden Jokowi 2016, kemudian sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada saat itu pimpinan juga ada Pak Dasko, Pak Adis, Pak Ucun juga. Bukan kita tidak memperjuangkan ini. Pada saat itu kita menjawabnya dengan membuat undang-undang tentang jabatan hakim. Mohon dikoreksi nanti Pak Ketua kalau saya salah. Pada saat itu kita sudah mengajukan rancangan undang-undang jabatan hakim yang intinya untuk menegaskan bahwa status hakim itu adalah pejabat negara. Tidak cukup dituangkan dalam peraturan pemerintah. Nah, sebab kalau dituangkan dalam undang-undang, itu akan ada konsekuensi berkaitan dengan hak protokoler dan kesejahteraan tadi. Perlu Bapak, Ibu, para hakim yang datang mengetahui juga bahwa teman-teman anggota DPRD juga pada saat itu menuntut status yang sama. Mereka juga meminta statusnya pejabat negara, DPRD dan provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau hakim begitu, kenapa kami tidak? Nah, itulah sebabnya pada saat itu menurut saya kebijakan kita supaya dibuat dulu undang-undangnya, payung hukumnya, jabatan hakim itu menjadi pejabat negara. Kita sudah siapkan rancangan undang-undang. Saya rasa yang terhormat Pak Adis lah yang memimpin itu. Sudah siapkan, tetapi
entah kenapa tidak diproses ini lebih lanjut. Tiba-tiba kemudian ada revisi terhadap PP tahun 2013, kemudian lagi saya kaget ketika ada putusan Hakim Agung yang melakukan judicial review atas PP ini. Nah, isinya juga ketika kepada saya disampaikan putusan itu, saya menyampaikan, ini putusan banci. Baca PP itu. Apa ada perintah? Tidak ada. Apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara hakim itu hanya kesimpulan. Putusan itu deklaratif sifatnya. Hanya menyatakan PP itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada perintah kepada presiden untuk membuat peraturan, tidak ada. Coba baca itu. Saya mau mengatakan jangan persalahkan pemerintah juga. Nah, oleh sebab itu, usul saya Pak Ketua yang terhormat, pimpinan ini ada Pak pimpinan kita, Pak Dasko, untuk mengatasi, menjawab, merespon apa yang dituntut oleh teman-teman ini, kita segera mengusulkan Undang-Undang Jabatan Hakim. Saya memahami Presiden terpilih Pak Prabowo sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Berulang kali disampaikan bahwa hakim punya tugas itu adalah memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, akan sungguh-sungguh diperhatikan kesejahteraannya, dimulai dengan pemberian status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Nah, di dalam rancangan undang-undang jabatan hakim, pimpinan, berkenan saya tambahkan, ada persoalan yang terhormat Pak Adis juga yang tahu. Waktu itu kita persoalkan, kalau mau memberikan status kepada para hakim jabatan pejabat negara, maka kita harus mengubah sistem dan mekanisme rekrutmen para hakim. Nah, disitulah jadi soalnya. Ini supaya teman-teman juga tahu bahwa tidak sesederhana itu. Jadi kita harus mengubah itu. Nah, lalu secara perlahan-lahan dulu kita mulai dengan tadi soal IT, soal aplikasi. Saya rasa itu penting dan infrastruktur penting. Tapi setelah itu tentu SDM-nya kita akan perhatikan. Sebagai wakil rakyat tadi, tentu kami menaruh harapan dan kami tentu rely on kepada pimpinan kita yang ada di depan. Pimpinan yang di depan itu adalah pimpinan DPR, bukan pimpinan Komisi 3. Supaya Bapak Ibu tahu, pimpinan DPR, pengambil keputusan, dan juga pimpinan Pak Dasko adalah dari partai pengusung presiden terpilih yang terhormat Bapak Prabowo. Jadi kita menaruh harapan mudah-mudahan persoalan ini akan diselesaikan oleh beliau dan para hakim akan lebih diperhatikan kesejahteraannya, dan yang lebih penting lagi bukan kesejahteraan tetapi statusnya. Karena soal kesejahteraan itu saya yakin manakala keuangan negara kita cukup itu akan otomatis. Tapi tolong diperjuangkan dulu status hakim sebagai pejabat negara. Nah, ini yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas nama pribadi juga kami menyampaikan profesiat pada pimpinan MPR kita yang baru untuk periode 2024-2029. Saya yakin karena pentingnya masalah ini, maka
para pimpinan DPR dipimpin langsung oleh Pak Dasko turun gunung ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Semoga yang datang ini memperjuangkan wakil Tuhan, bukan wakil uang. Terima kasih banyak.